Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar teman-teman yang dirahmati oleh Allah? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifatul huruf dan makharijul huruf yang terdapat dalam surah Al-Insyirah dari ayat 1 sampai dengan 8. Ini dia. Nah, sebelum kita mempelajari dan membahas tentang sifat-sifat huruf dan makharijul huruf yang terdapat dalam surah Al-Insyirah, kita akan membacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Nah, teman-teman, dalam surah Al-Insyirah ayat pertama kita akan mengambil huruf lam. Nah, di mana letak pelafalan huruf lam? Nah, huruf lam sendiri itu terletak pada lathah. Nah, ada 3 huruf yang terletak pada lathah. Yang pertama itu ada nun, yang kedua ada lam, yang ketiga ada ra. Nah, 3 huruf ini termasuk atau terletak pada lathah. Nah, sedangkan huruf lam sendiri pelafalannya terletak pada ujung lidah yang bertemu dengan gusi. Iya benar. Bismillah. Sedangkan huruf lam sendiri ia terletak pada ujung lidah yang bertemu dengan gusi muka atas. Ya, itu huruf lam. Apa saja sih sifat yang termasuk ke dalam huruf lam? Nah, huruf lam itu termasuk ke dalam sifat apa saja sih? Nah, yang pertama itu lam itu termasuk ke dalam sifat jahar. Apa sih jahar? Jahar sebelumnya buat lebih memahami apa itu jahar, kita perlu tahu nih hamas. Nah, jahar itu punya teman, yaitu hamas. Yaitu saling berdampingan. Nah, yang pertama jahar. Jahar itu mencegah keluarnya nafas. Nah, maksudnya di sini nafas yang keluar itu tidak terlalu banyak. Jadi dia nafasnya tertahan. Seperti contohnya huruf lam, kemudian huruf dal. Nah, itu termasuk ke dalam jahar. Nah, hamas perlu kita ingat, hamas yaitu huruf yang dimana mengeluarkan Nah, sedangkan hamas dia nafasnya dihembuskan. Dia lebih banyak mengeluarkan nafas. Nah, itu huruf-huruf hamas. Contohnya seperti ha, kemudian ada sa, kemudian ada kaf, kemudian ada kha. Nah, huruf hamas yaitu fahatahu syakhsun sakat. Nah, ada fa, kemudian ha, kemudian ta, kemudian ha, kemudian shin, kemudian kha, kemudian shod, sin, kaf, dan ta. Dan itu termasuk ke dalam huruf hamas. Selain itu adalah huruf jahar. Nah, seperti itu cara untuk lebih mudah mengingat apa saja huruf yang termasuk ke dalam jahar. Nah, yang kedua yang termasuk ke dalam huruf sifat huruf lam yaitu ada bainiyah. Apa sih itu bainiyah? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, bainiyah itu adalah sifat diantara syiddah dan rokhwah. Apa itu syiddah? Syiddah itu suara yang ditahan. Nah, yang termasuk ke dalam huruf syiddah yaitu ada alif,
jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, dan ta. Itu yang termasuk ke dalam huruf syiddah. Nah itu tadi penjelasan tentang bainiah. Nah, sifat huruf selanjutnya yaitu ada intifal. Apa itu? Nah intifal itu adalah ketika pangkal lidah tidak naik ke langit-langit. Nah dia tidak bertemu dengan langit-langit, dia tetap berada di bawah. Intifal. Jadi intifal ini kebalikan dari temannya, isti'la. Kalau tadi ada hamas dengan jahar, dia berteman. Nah ini juga berteman, istifal dengan isti'la. Nah seperti itu. Sedangkan isti'la kebalikan dari istifal. Istilah maka lidah naik ke langit-langit, sedangkan intifal maka lidah tidak naik ke langit-langit, jadi tetap di bawah. Apa saja yang termasuk ke dalam huruf intifal? Huruf intifal selain huruf isti'la. Apa saja huruf isti'la? Ada ha, shad, dad, ghin, ta, qaf, dan za. Selain itu termasuk ke dalam huruf intifal. Yang keempat ada yang disebut dengan infitah. Apa itu infitah? Infitah itu lidah dan langit-langit terbuka, jadi sebagian besar lidah itu tidak bertemu. Seperti itu. Nah, infitah kebalikan dari itbaq. Nah, dia juga berteman. Infitah itu kebalikan dari itbaq. Apa itu itbaq? Sebagian permukaan lidah naik dan bertemu di langit-langit, dan hurufnya selain huruf itbaq apa saja? Ada shad, dad, ta, dan la. Itu hurufnya. Selain huruf itu, ya dia termasuk ke dalam huruf infitah. Nah, yang selanjutnya yang termasuk ke dalam sifat huruf lam ada yang dinamakan dengan izlan. Apa itu? Apa itu ikhwan? Ikhwan itu adalah berarti lancar dan mudah. Seperti itu. Apa saja yang termasuk huruf ikhwan? Ada fira, bin, lubbin. Nah, itu yang termasuk dalam huruf ikhwan. Selain daripada huruf-huruf tersebut, dia masuk ke dalam ismat. Apa itu? Nah, dia pengucapan lebih sulit dan hati-hati. Seperti itu. Nah, itu tadi sifat-sifat huruf dari huruf lam yang memiliki lawan. Ada satu yang tidak memiliki lawan, termasuk ke dalam inhiraf. Lam termasuk ke dalam huruf inhiraf. Seperti itu. Inhiraf. Nah, inhiraf itu secara luas yaitu condong atau miring. Nah, jadi huruf lam ini condong atau pada ujung lidah. Ini yang disebut dengan inhiraf. Itu teman-teman tadi sifat-sifat dari huruf lam pada ayat pertama. Di mana letak makharijul huruf zai? Jadi letak makharijul huruf zai itu terletak pada tarfut daraya sufla atau ujung gigi seri bawah. Nah, itu letak huruf zai. Jadi ada 3 yang termasuk ke dalam yang berada pada tarfut daraya sufla. Itu pertama ada sin, kedua ada zai, kemudian ada shin. Sifat huruf zai yang pertama yang memiliki lawan yaitu dia termasuk ke dalam sifat jahar, yaitu sedikit nafas atau nafasnya ditahan, seperti yang sudah dijelaskan di ayat pertama tadi. Sifat huruf zai yang pertama yang memiliki lawan yaitu dia termasuk ke dalam sifat jahar, yaitu sedikit nafas atau nafasnya ditahan, seperti yang sudah dijelaskan di ayat pertama tadi. Nah, sifat kedua dari huruf zai yaitu rokhwa. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, rokhwa itu adalah suara yang dilepaskan.
ada syiddah, yaitu suara yang ditahan. Jadi rokhwah ini kebalikan dari syiddah. Apa saja hurufnya? Jadi huruf rokhwah ini selain daripada huruf syiddah yang telah disebutkan tadi dengan huruf bainiyah. Nah, selebihnya adalah huruf rokhwah. Nah, sifat ketiga dari huruf za ini yaitu istifal. Jadi pangkal lidah tidak naik ke langit-langit. Apa saja hurufnya? Jadi huruf istifal ini selain daripada huruf isti'la. Apa saja huruf isti'la? Yaitu afus, sho, do, tin, qid. Nah, itu selain daripada itu ia termasuk ke dalam huruf istifal. Seperti itu. Isti'la sendiri yaitu pangkal lidah naik ke langit-langit, sedangkan istifal pangkal lidah tidak naik ke langit-langit. Nah, sifat selanjutnya dari huruf za ini yaitu infitah. Seperti yang telah dijelaskan tadi, infitah yaitu lidah dan langit-langit terbuka. Jadi sebagian besar lidah tidak bertemu dengan langit-langit. Itu yang disebut dengan infitah. Apa saja hurufnya? Jadi huruf infitah ini selain huruf shod, dod, po, dan lo. Nah, huruf mim sendiri terletak pada syafatain atau dua bibir. Jadi ini pertemuan dengan bibir atas dengan bibir bawah. Mim, seperti itu. Nah, kemudian apa saja sifat yang dimiliki oleh mim? Yang pertama, mim termasuk bersifat jahar. Ini untuk sifat yang memiliki lawan. Nah, yang kedua, mim termasuk ke huruf yang memiliki sifat bainiyah. Nah, yang ketiga, mim memiliki sifat istifal. Kemudian yang keempat, mim memiliki sifat infitah. Dan yang terakhir kemudian sifat selanjutnya dari huruf za ini yaitu ismat. Nah, dia termasuk ke dalam huruf ismat karena dia tidak termasuk ke dalam huruf izlaq. Tuh, huruf yang mudah dan lancar pengucapannya. Jadi huruf yang termasuk ke dalam izlaq yaitu ada fi'al min lubid. Nah, selebihnya termasuk ke dalam ismat yaitu berhati-hati. Kemudian di ayat 3 dalam surah Al-Insyirah kita akan mengambil huruf nun. Huruf nun sama dengan lam, jadi dia berada pada latah atau gusi. Nah, huruf nun ini memiliki sifat yang pertama itu ada dia termasuk ke dalam huruf yang memiliki sifat jahar seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang kedua, sifat dari nun ini yaitu dia termasuk memiliki sifat bainiyah, yaitu suara antara dilepas dan tidak dan ditahan. Nah, nun termasuk ke dalam sifat tersebut. Kemudian sifat ketiga yang dimiliki oleh nun yaitu adalah istifal. Kemudian yang keempat ada infitah. Nah, kemudian yang kelima, nun termasuk ke dalam sifat ismat. Untuk sifat yang tidak memiliki lawan, nun sendiri tidak memiliki sifat yang tidak memiliki lawan. Jadi hanya sifat-sifat tersebut yang dimiliki oleh nun. Nah, untuk ayat selanjutnya kita akan mengambil huruf zal. Warfa'na laka dzikrak. Nah, kita akan mengambil huruf zal. Nah, di mana letak makhraj huruf zal? Huruf zal terletak pada tarfuz tsanayal ulya. Jadi dia terdapat pada gigi seri atas. Nah, pertemuan antara ujung lidah dengan gigi seri atas zal. Seperti itu. Nah, apa saja sifat yang dimiliki oleh huruf zal ini? Yang pertama, sifat huruf zal ini yaitu jahar. Kemudian yang kedua adalah rokhwah. Yang ketiga, dia termasuk ke dalam sifat istifal. Kemudian yang keempat,
ia memiliki sifat infitah. Nah, yang terakhir dia termasuk ke dalam huruf yang memiliki sifat ismat. Untuk sifat yang tidak memiliki lawan, zal ini sama seperti huruf nun. Pada ayat sebelumnya dia tidak memiliki sifat yang tidak memiliki lawan, jadi hanya sifat-sifat yang telah disebutkan. Kemudian selanjutnya pada ayat 5 surah Al-Insyirah, kita akan mengambil huruf mim. Nah, huruf mim sendiri terletak pada syafatain atau dua bibir. Jadi pertemuan dengan bibir atas dengan bibir bawah. Seperti itu. Nah, kemudian apa saja sifat yang dimiliki oleh mim? Yang pertama, mim termasuk bersifat jahar. Ini untuk sifat yang memiliki lawan. Nah, yang kedua, mim termasuk ke huruf yang memiliki sifat bainiyah. Nah, yang ketiga, mim memiliki sifat istifal. Kemudian yang keempat, mim memiliki sifat infitah. Nah, yang terakhir, mim ini termasuk ke dalam sifat idlaq atau lancar dalam mengucapannya. Nah, untuk sifat yang tidak memiliki lawan, mim sama seperti ayat sebelumnya, ia tidak memiliki sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, untuk ayat selanjutnya kita akan mengambil huruf sin. Nah, di mana letak makhrajul huruf sin? Letaknya pada tarfus sanaya sufla, sama dengan zai. Sin letaknya pada tarfus sanaya sufla. Nah, apa saja hurufnya? Hurufnya yaitu yang apa saja yang termasuk ke dalam sifat huruf sin? Yang pertama, huruf sin bersifat hamas. Nah, ini dia. Jadi sin termasuk memiliki sifat hamas, yaitu nafas yang berhembus. Jadi dia kebalikan dari jahar. Jika jahar tadi nafas yang ditahan atau lebih sedikit nafas yang keluar. Nah, ini nafas yang dihembuskan. Sin. Nah, dia lebih mengeluarkan banyak nafas. Nah, itu yang disebut dengan sifat hamas. Nah, sifat kedua yang dimiliki oleh sin yaitu syiddah atau nafas atau suara yang dilepaskan. Tuh, syiddah. Nah, kemudian yang ketiga, sifat huruf yang dimiliki oleh sin yaitu istifal. Kemudian yang keempat, sin memiliki sifat infitah. Yang kelima, sin bersifat ismat. Nah, itu sifat-sifat sin yang memiliki lawan. Kemudian yang tidak memiliki lawan, sin termasuk ke dalam sifat sofir, sama seperti zai. Jadi sin ini bersifat sofir atau yang menyerupai suara unggas, musyabbih sautut ta'ir. Jadi dia seperti bunyi desiran atau bunyi unggas. Itu yang dinamakan dengan sofir. Untuk ayat selanjutnya kita akan mengambil huruf ain. Huruf ain. Nah, di mana letak makharijul huruf ain? Huruf ain letaknya pada wasatil kholqi. Jadi dia letaknya pada tenggorokan bagian tengah. Itu tempat makharijul huruf ain. Nah, kemudian sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh huruf ain? Untuk sifat yang memiliki lawan, ain bersifat yang pertama yaitu jahar, sama seperti mim. Kemudian pada ayat pertama lam. Nah, huruf ain sama juga bersifat jahar. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua yang dimiliki oleh huruf ain yaitu bainiyah. Apa saja huruf bainiyah? Yaitu lin, umar, lam, nun, ain, mim, ra. Nah, itu sifat itu huruf-huruf pada sifat bainiyah.
Kemudian yang ketiga yang termasuk sifat dari huruf ain yaitu istifal atau pangkal lidah tidak naik ke langit-langit, posisinya tetap di bawah. Nah, yang keempat yang termasuk sifat huruf ain yaitu infitah, sama seperti sebelumnya. Nah, untuk yang kelima, ain ini termasuk ke dalam sifat ismat. Untuk sifat yang tidak memiliki lawan, ain sendiri tidak memiliki sifat yang tidak memiliki lawan, sama seperti nun dan mim. Nah, kemudian pada ayat ke-7 surah Al-Insyirah kita akan mengambil huruf ra. Nah, untuk ra sendiri letaknya sama dengan huruf nun dan lam. Ra itu letaknya pada gusi-gusi latah. Apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf ra? Yang pertama ada jahar, dia bersifat jahar. Kemudian yang kedua, ra ini termasuk ke dalam sifat bainiyah. Seperti yang telah disebutkan tadi, dia termasuk ke dalam huruf lin umar, lam, nun, ain, mim dan ra. Nah, itu maka dia termasuk ke dalam sifat bainiyah. Kemudian sifat ketiga dia termasuk ke dalam sifat istifal. Pangkalnya tidak naik ke langit-langit dan posisinya tetap di bawah. Kemudian yang keempat ia termasuk ke dalam sifat infitah. Dan yang kelima dia termasuk ke dalam huruf idhlar. Belum ditin. Nah, untuk sifat ra yang tidak memiliki lawan, ra termasuk ke dalam sifat takrir atau berulang pengucapannya. Nah, dalam segi istilah yang dimaksud dengan takrir yaitu suara getaran yang berulang. Nah, itu yang disebut dengan takrir. Nah, ra termasuk huruf yang memiliki sifat takrir. Setelah kita lanjutkan pada ayat terakhir surah Al-Insyirah, kita akan mengambil huruf apa kira-kira? Kita akan mengambil huruf ba. Nah, di mana letaknya? Sama dengan huruf mim. Jadi huruf ba itu letaknya pada syafatain atau kedua bibir. Nah, sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh huruf ba? Yang pertama, sifatnya dia termasuk ke dalam sifat jahar. Kemudian yang kedua, dia termasuk ke dalam huruf syiddah. Sebutkan tadi huruf-huruf syiddah yaitu ajin, qa, tin, bakat. Ada hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, ka dan ta. Itu huruf-huruf yang termasuk ke dalam sifat syiddah. Kemudian sifat selanjutnya yang dimiliki oleh huruf ba yaitu istifal. Dia termasuk ke dalam sifat istifal. Sifat selanjutnya yaitu ia termasuk ke dalam infitah. Dan sifat yang memiliki lawan yang terakhir yang dimiliki oleh ba yaitu idgham. Jadi dia pengucapannya lancar dan mudah. Nah, untuk sifat huruf ba, kalau tadi adalah sifat yang memiliki lawan, untuk sifat-sifat yang tidak memiliki lawan, ba termasuk ke dalam sifat qalqalah atau memantul dalam secara lughawi atau bahasa. Contoh misalnya dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, itu yang disebut dengan qalqalah. Nah, ba ini termasuk ke dalam huruf qalqalah. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, nah itu tadi penjelasan mengenai beberapa sifat huruf yang kita ambil dari surah Al-Insyirah dari ayat 1 sampai dengan 8. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.